Rina dan Doni adalah pasangan muda terkenal sering berpetualang ke tempat-tempat aneh untuk mencari pengalaman baru. Malam itu, mereka memutuskan mengunjungi gedung tua yang sudah bertahun-tahun terbengkalai di pinggiran kota. Gedung itu dahulu adalah sebuah pabrik tekstil. Namun konon katanya berhenti beroperasi setelah ada kecelakaan tragis yang menelan banyak korban. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun desas-desus mengatakan bahwa ada kekuatan jahat yang tersisa di sana. Di malam yang gelap dan mencekam, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Awalnya mereka menganggapnya sebagai angin, suara retakan bangunan atau sekedar halusinasinya sendiri. Namun, situasi berubah saat mereka mencoba melakukan hal mesum di dalam gedung itu. Sesuatu yang tak terlihat seolah memperhatikan mereka, dan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya mulai merasuki mereka. Di ujung kota yang sepi dan nyaris terlupakan, berdiri sebuah gedung tua yang megah namun lusuh. Gedung itu dulunya merupakan pabrik tekstil terbesar di wilayah tersebut. Berdiri gagah dengan arsitektur kolonial yang mencerminkan kejayaan di masa lalu. Dindingnya kini retak, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya pecah seperti mata kosong yang menatap dingin ke dunia luar. Setiap penduduk lama di kota itu tahu gedung itu dengan cerita kelam yang menyertainya. Seolah-olah bangunan tersebut menyimpan rahasia yang tidak pernah bisa disingkap. 3 dekade lalu, pabrik itu menjadi saksi dari peristiwa tragis yang tak pernah terjelaskan. Sejumlah pekerja mengalami kecelakaan yang aneh dan mendadak, mulai dari mesin yang tiba-tiba rusak dan menewaskan mereka, hingga insiden terbakar di malam hari tanpa sebab jelas. Lebih dari 10 nyawa melayang dalam hitungan bulan, membuat suasana di pabrik itu terasa suram dan penuh ketakutan. Orang-orang yang bekerja di sana mulai mengeluh mendengar suara-suara aneh di malam hari. Bisikan suara langkah kaki yang berat dan kadang jeritan yang mendirikan bulu kuduk. Meski para pekerja takut, mereka tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi. Namun, peristiwa tragis tak kunjung berhenti. Suatu malam, kecelakaan terbesar terjadi. Api besar melalap sebagian besar gedung, menelan puluhan pekerja yang terjebak di dalamnya. Api tersebut tampaknya muncul tiba-tiba, seakan dari dalam gedung itu sendiri. Mereka yang berhasil keluar mengaku melihat sosok-sosok gelap di antara kobaran api. Seolah-olah api itu bukan sekedar kebakaran biasa, melainkan kekuatan yang muncul untuk menuntut sesuatu dari mereka yang ada di sana. Setelah peristiwa itu, pabrik tersebut ditutup dan tak pernah beroperasi lagi. Bertahun-tahun berlalu, namun cerita tentang gedung tua itu terus menjadi bahan bisik-bisik di kalangan penduduk. Banyak yang percaya bahwa jiwa-jiwa pekerja yang mati dengan tragis masih terperangkap di dalam gedung itu, tak bisa menemukan jalan keluar. Mereka yang cukup berani untuk mendekat atau bahkan masuk seringkali kembali dengan cerita-cerita menyeramkan. Pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, suara-suara yang memanggil dari kegelapan, dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara ruangan-ruangan kosong. Gedung itu seakan menjadi entitas yang hidup, tidak pernah benar-benar sepi, seolah-olah ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, menunggu, berharap ada yang cukup ceroboh untuk masuk dan mengganggu istirahat yang telah lama ditunggu-tunggu. Penduduk sekitar seringkali memperingatkan anak-anak muda dan para pengunjung yang iseng untuk menjauh dari gedung itu, apalagi di malam hari. Tapi di kota kecil yang tenang ini, legenda gedung tua itu justru menarik perhatian bagi sebagian orang yang penasaran, seperti Rina dan Doni, yang malam itu tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi bagian dari cerita yang kelak diceritakan dengan nada berbisik penuh ketakutan. Rina dan Doni mendengar desas-desus mengerikan tentang gedung tua itu dari teman-teman mereka, yang memperingatkan agar tidak main-main dengan tempat yang berhantu. Namun, bukannya takut, Rina dan Doni justru merasa tertantang. Mereka berdua terkenal sebagai pasangan yang nekat, terutama Doni, yang selalu skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, cerita-cerita tentang hantu dan kutukan hanyalah dongeng yang dibuat-buat untuk menakuti orang.
Paling cuma cerita lama yang dibesar-besarkan. kata Doni sambil tertawa meremehkan. Lagian, sudah berapa kali kita dengar cerita seram yang ternyata nggak ada buktinya. Rina meski agak takut, merasa tertantang oleh sikap Doni yang berani. Kamu yakin? Tempat itu benar-benar kosong loh. Gak ada penjaga, dan orang-orang bilang tempat itu angker. Ujarnya setengah ragu. Justru itu kesempatan kita buat lihat sendiri kan. Kalau ternyata kosong dan cuma tempat biasa, kita bisa bilang sama teman-teman biar mereka jadi takut sama gedung tua itu. Balas Doni sambil tersenyum menyeringai. Dengan rencana itu, malam harinya mereka pun berangkat menuju gedung tua tersebut. Malam sudah jatuh, dan jalanan menuju gedung itu semakin sepi. Lampu-lampu jalan tampak meredup, seiring mereka mendekati gedung yang hampir terlupakan itu. Seolah-olah kegelapan menyelimuti tempat itu dengan penuh rahasia. Ketika mereka hampir tiba, seorang penjaga tua tiba-tiba muncul dari balik gerbang yang sudah berkarat, menyala dengan senter redup di tangannya. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tajam, seperti seorang yang telah lama mengapati tempat tersebut. Begitu melihat mereka hendak masuk, pria tua itu melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Hei anak-anak muda, mau apa kalian di sini? Tanyanya dengan suara berat dan penuh peringatan. Doni yang sedang menggenggam tangan Rina hanya tersenyum sinis. Cuma mau lihat-lihat, Pak. Kami penasaran. Penjaga itu menggelengkan kepala, matanya menatap mereka tajam, seperti menyelidik. Gedung ini bukan untuk main-main, nak. Banyak hal yang tidak akan kalian mengerti. Kalau kalian masuk, mungkin kalian tidak akan keluar dalam keadaan yang sama. Rina yang agak gentar mulai berpikir ulang, tapi Doni yang tersenyum tetap bersikap skeptis. Paling cuma cerita untuk nakut-nakuti orang, Pak. Saya yakin gak ada apa-apa di dalam. Penjaga itu menatap Doni lama, sebelum akhirnya mendesah berat. Kalian bisa saja tidak percaya, tapi tempat ini menyimpan kutukan. Mereka yang mati di sini belum beristirahat dengan tenang. Kalau kalian masuk dengan niat buruk, jangan salahkan siapapun kalau kalian menyesal. Peringatan penjaga tua itu seakan menggantung di udara, menambah kesan mistis yang menyelimuti gedung tersebut. Rina merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya, tetapi Doni tetap cuek. Ia menarik tangan Rina dan melangkah maju, meninggalkan penjaga tua yang hanya bisa menggelengkan kepala sambil berbisik lirih. Semoga kalian tidak menyesal. Meski hatinya sedikit bimbang, Rina mengikuti Doni masuk melewati pintu gerbang yang berkarat. Mereka tak menoleh ke belakang, bahkan ketika terdengar gumaman pelan dari penjaga tua. Jangan ganggu mereka yang tidur. Pintu utama gedung itu berdiri di depan mereka, besar dan menjulang, seolah-olah menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka, atau menutup jalan keluar bagi mereka. Tanpa sedikit pun ragu, Doni membuka pintu itu, mengeluarkan derit panjang dan melangkah masuk ke dalam, membawa Rina bersamanya. Gedung itu kini menyelimuti mereka, dingin, gelap, dan penuh bayangan yang tak bergerak. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Lampu senter yang mereka bawa memancarkan cahaya redup, menerangi lorong-lorong gedung tua itu hanya secukupnya, memperlihatkan dinding-dinding yang dipenuhi lumut, retakan-retakan besar, dan puing-puing berserakan. Atmosfernya begitu sunyi dan mencekam, seperti ada kekosongan yang pekat memenuhi ruangan-ruangan di dalam bangunan tersebut. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam, setiap langkah kaki mereka bergema panjang di sepanjang lorong. Namun, tak lama kemudian gema itu mulai terasa tidak sendiri. Ada suara langkah kaki lain yang mengikuti, kadang terdengar dekat, kadang menjauh, seolah-olah ada seseorang yang mengintai mereka dari kegelapan. Rina semakin gelisah, merasa seperti ada mata-mata yang memperhatikan dari balik bayangan. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan yang padat dan hampa.
"Doni, kamu dengar itu?" Rina berbisik, suaranya bergetar. Doni tertawa kecil meski suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Kamu ini terlalu banyak nonton film horor, Rin. Cuma semalakah kita sendiri kok. Rina ingin percaya pada kata-kata Doni, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Langkah-langkah samar itu tetap terdengar, semakin pelan dan mendekat, seolah-olah sesuatu sedang mengikuti mereka dalam keheningan. Tiba-tiba terdengar suara arangan lirih di ujung lorong yang gelap di depan mereka. Suaranya pelan, namun mengandung kesakitan yang amat dalam, seperti seseorang yang terluka parah. Rina terhenti, jantungnya berdebar-debar dan tangannya bergemetaran saat menggenggam senter. "Doni, ada yang mengerang di depan sana," bisiknya, matanya terarah ke kegelapan di ujung lorong. Doni menghela nafas meski raut wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Cuma suara gedung tua yang lapuk. Jangan terlalu dipikirlah. Tapi erangan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, menggema di sepanjang lorong yang semakin dalam mereka telusuri. Rina memandang ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Dinding-dinding di sekitarnya terasa begitu sempit, seolah-olah bergerak perlahan semakin mendekat untuk menekan mereka berdua. Saat mereka berbelok ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti bekas tempat penyimpanan, senter Rina tiba-tiba berkedip-kedip. Cahayanya melemah. Dengan gugup, ia mengguncangkan senter tersebut, berusaha membuatnya menyala dengan stabil. Tapi senter itu terus berkedip, menambah suasana yang sudah menegangkan menjadi semakin menyeramkan. Di antara kedipan cahaya, Rina menangkap bayangan-bayangan aneh yang seolah bergerak di dinding, menggeliat seperti makhluk hidup yang berjalan mendekat. Ia terkejut dan hampir saja berteriak ketika tiba-tiba senter kembali menyala terang, memperlihatkan bahwa tidak ada siapapun di sana. Namun pada saat itulah mereka berdua mendengar suara erangan lagi. Kali ini begitu dekat, seperti di sebelah mereka. Doni dan Rina menoleh bersamaan, memandang ke arah yang sama, tapi tidak melihat apapun kecuali ruang kosong dan gelap. Erangan itu berubah menjadi bisikan pelan, kata-kata yang tak jelas namun mengandung amarah yang dingin. Kalian tidak diizinkan. Bisiknya itu meluncur pelan seperti angin, tapi menusuk tajam ke telinga mereka. Rina menggigil, menggenggam erat tangan Doni. "Doni, aku takut. Ada sesuatu di sini. Kita harus keluar sekarang." Namun Doni tetap diam, matanya terpaku pada lorong gelap di depan mereka. Ia berusaha keras mempertahankan sikap skeptisnya, tetapi wajahnya mulai menunjukkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Perlahan, suara langkah-langkah kaki itu terdengar lagi, semakin keras dan cepat, seperti ada banyak orang yang berlari di belakang mereka. Mereka berdua berpaling, hanya untuk menemukan bahwa lorong di belakang mereka kini dipenuhi bayangan yang bergerak, seolah-olah sedang menatap mereka dengan keheningan yang mematikan. "Kita harus pergi," ujar Rina hampir menangis. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, pintu di ujung lorong yang baru saja mereka lewati tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam kegelapan yang pekat. Dengan keheningan semakin mencekam dan suara-suara samar yang semakin dekat, Doni dan Rina mencoba menenangkan diri di tengah ruangan besar dan gelap itu. Setelah beberapa waktu yang seakan membius, keberanian Doni mulai muncul lagi. Ia mulai menggodai Rina dengan lelucon dan sentuhan kecil, mencoba mencairkan suasana yang terasa aneh dan menakutkan. Rina, meski masih merasa takut, perlahan ikut tersenyum dengan canggung, mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang terus membisik di sekitar mereka. Namun saat mereka semakin dekat, tiba-tiba terdengar angin yang berhembus kencang. Dari mana angin itu berasal, mereka pun tak tahu. Tapi hembusannya begitu kuat hingga pintu-pintu tua di sekitar mereka terbanting keras, menghasilkan suasana menggema yang membuat mereka tersentak. Pintu-pintu itu seolah-olah dihantam dengan kekuatan yang luar biasa, menambah rasa cemas di dada mereka berdua.
Hembusan angin dingin tersebut menerpa kulit mereka, menusuk hingga tulang dan membuat rambut mereka berdiri. Doni menoleh dengan cepat, matanya menyipit berusaha mencari sumber angin itu. Namun yang dilihatnya hanyalah kegelapan yang pekat. Apa-apaan ini? Gumamnya sedikit kesal tapi suaranya bergetar. Ia mencoba menyalakan senternya lagi. Namun cahaya senter itu mulai berkedip-kedip. Cahaya yang semakin redup dan akhirnya nyaris padam. Mereka berdua saling bertukar pandang. Wajah mereka mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Di tengah kegelapan yang hampir total, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan hawa dinginnya semakin tajam. Bukan hanya dari udara, tapi dari sekitarnya. Seolah-olah ruangan itu dipenuhi dengan kehadiran yang tak kasat mata. Rina mencengkram lengan Doni dengan erat dan bibirnya bergetar. Doni, kamu ngerasa nggak? Kita nggak sendirian di sini. Doni yang semula berusaha tetap tenang mulai merasakan ketakutan yang sama. Dalam keremangan, pandangan mereka tertuju pada pojok-pojok ruangan. Dari bayangan gelap yang ada di sana, perlahan muncul sosok-sosok samar. Bayangan-bayangan itu berdiri kaku di pojok-pojok, diam tanpa gerakan, tapi seolah-olah memperhatikan mereka dengan pandangan yang tak terlihat. Sosok-sosok itu tampak seperti orang-orang yang berdiri membeku, membaur dengan kegelapan. Tak ada detail yang jelas pada mereka. Hanya siluet-siluet yang mulai bergerak perlahan mendekat. Rina merasa tubuhnya menggigil ketakutan. Siapa mereka, Doni? Bisiknya, nadanya tercekik oleh ketakutan. Doni tak menjawab, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia juga melihat sosok-sosok itu yang terus mengawasi mereka dengan diam. Di tengah suasana mencekam itu terdengar lagi suara berbisik yang mengisi ruangan. Kali ini jelas terdengar di telinga mereka. Seolah-olah ada yang berbicara langsung dari balik tengkuk mereka. Bisikan itu penuh dengan ancaman, dengan nada yang dingin dan bergetar. Kalian akan menyesal. Suara itu berbisik pelan, namun tajam, menusuk telinga mereka dengan ketegasan dan membuat mereka terdiam membeku. Kalimat itu diucapkan berulang-ulang, perlahan tapi pasti, seolah mengkukuhkan kutukan yang tak terelakkan. Kalian tidak seharusnya di sini. Mendengar suara itu, Rina merasa nafasnya tercekat, tubuhnya kaku. Ia mencoba menutup telinga, namun bisikan itu tetap terdengar semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Doni, kita harus pergi sekarang. Aku nggak tahan lagi, katanya sambil menarik lengan Doni yang tampak mulai terguncang. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok-sosok di pojokan ruangan mulai mendekat. Langkah mereka perlahan tapi pasti. Sosok-sosok itu tetap tanpa wajah, tanpa suara, namun hawa yang mereka bawa begitu menyesakkan. Seolah membawa kematian dan penderitaan yang terpendam dalam ruangan itu selama puluhan tahun. Kalian bukan milik tempat ini. Bisikan itu kini terdengar lebih dekat, lebih dingin dan penuh amarah. Hembusan angin yang entah datang dari mana semakin kuat, mengguncang seluruh ruangan. Dan dengan suara berat, salah satu pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Seakan tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Doni yang kini sepenuhnya diliputi ketakutan mencoba berbalik ke arah pintu. Kita harus keluar dari sini, Rina. Bisiknya kini dengan nada panik. Namun saat mereka berusaha melangkah mundur, sosok-sosok itu telah bergerak lebih dekat, mengepung mereka di tengah ruangan. Mereka berdua benar-benar terjebak dalam kegelapan yang mencekam, dikelilingi oleh sosok-sosok yang hanya menginginkan satu hal, menakut-nakuti mereka dengan ketakutan yang abadi. Saat bisikan mengancam itu semakin kuat, Doni tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Seakan-akan ada kekuatan yang mencengkramnya dari dalam. Tubuhnya menegang, otot-ototnya berkontraksi tak terkendali. Lalu ia jatuh ke lantai dengan kejang-kejang hebat. Matanya melotot namun tidak benar-benar melihat.
seolah-olah ada sesuatu yang menatap balik dari dalam dirinya. Rina hanya bisa menyaksikan dalam keadaan terpaku ketakutan. Tubuhnya membeku seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia ingin berteriak, ingin menyentuh Doni, tapi seluruh tubuhnya seakan menolak untuk bergerak. Hanya matanya yang menatap penuh ketakutan, menyaksikan Doni yang tampak seperti tersiksa hebat. Tangannya mencakar udara dan tubuhnya melengkung tak wajar di lantai dingin gedung tua itu. "Doni!" bisiknya lirih. Namun suara itu seperti hilang dalam keheningan malam yang mencekam. Kejang Doni semakin hebat dan dari mulutnya mulai terdengar suara jeritan yang tak wajar. Bukan suaranya, tetapi seperti campuran antara teriakan manusia dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang asing dan menyeramkan. Suara itu memenuhi ruangan, memantul di dinding-dinding, membuat suasana semakin mencekam. Perlahan, sosok-sosok yang mengelilingi mereka semakin mendekat, melingkari Doni yang kini terbaring dengan wajah penuh penderitaan. Rina hanya bisa menatap, air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya, di mana ia hanya menjadi saksi dari sesuatu yang mengerikan dan tak mampu berbuat apa-apa. Ia bahkan tak sadar kapan tubuhnya akhirnya melemas atau kapan kesadarannya mulai menghilang. Pagi harinya, seorang petugas keamanan yang sedang berpatroli menemukan seorang gadis muda duduk di depan gedung tua tersebut. Gadis itu tak bergerak, matanya kosong menatap lurus ke depan seolah-olah tak melihat apapun. Pakaiannya kotor dan basah oleh embun pagi, rambutnya kusut dan wajahnya penuh bekas air mata. Saat petugas mencoba mengajaknya bicara, ia hanya bergumam hal-hal yang tak jelas. Suaranya bergetar seolah-olah ia masih terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Petugas keamanan tersebut segera melaporkan temuan itu kepada polisi, dan tak lama kemudian petugas datang untuk memeriksa tempat kejadian. Mereka menanyai Rina dengan sabar, mencoba mencari tahu keberadaan Doni. Namun Rina hanya mengumumkan hal-hal aneh tentang sosok-sosok yang menghantui malam itu. Saat polisi mencoba mencari lebih jauh di dalam gedung tua itu, mereka tidak menemukan jejak Doni sama sekali. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau keberadaan manusia lain di sana. Seolah-olah Doni lenyap begitu saja, hilang tanpa bekas. Berita tentang hilangnya Doni segera menyebar ke seluruh kota, menjadi pembicaraan yang penuh dengan spekulasi dan ketakutan. Beberapa orang berpendapat bahwa gedung tua itu memang berhantu, dan bahwa Doni mungkin telah dibawa oleh sosok-sosok yang menghuni tempat tersebut. Sementara yang lain berpikir bahwa Rina dalam keadaan linglung mungkin telah menyaksikan sesuatu yang tak mampu ia ceritakan sepenuhnya. Keadaan mental Rina memburuk setelah kejadian itu. Ia seringkali ditemukan berbicara sendiri, mengigau tentang malam itu, mengulang-ulang cerita tentang sosok-sosok tak berwajah yang mengepung mereka. Dan bisikannya mengancam bahwa mereka akan menyesal. Tubuhnya kurus dan pucat, matanya seringkali tampak kosong, namun penuh ketakutan yang tak kunjung pudar. Keluarganya memutuskan untuk merawat Rina di rumah sakit jiwa, berharap ia bisa mendapatkan perawatan dan kedamaian dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun di rumah sakit jiwa itu, keadaan Rina tak membaik. Ia justru semakin tenggelam dalam dunia ketakutannya sendiri. Setiap malam, Rina akan terbangun dengan teriakan nyaring. Wajahnya basah oleh keringat dan tubuhnya gemetar. Perawat yang menjaganya mengatakan bahwa Rina sering meracau, berteriak tentang mereka yang menunggu di kegelapan, tentang sosok-sosok yang akan datang kembali. Waktu berlalu, tetapi cerita mengerikan tentang Rina dan Doni terus menjadi legenda yang menyelimuti gedung tua tersebut. Orang-orang semakin takut mendekat, bahkan di siang hari. Gedung itu menjadi tempat yang dijauhi, karena mereka percaya bahwa arwah-arwah di sana masih terjaga mencari siapapun yang berani masuk tanpa izin. Dan di rumah sakit jiwa itu, Rina terus hidup dalam ketakutan, terperangkap oleh malam mengerikan yang tak akan pernah ia lupakan.
Bagi sebagian orang, ia hanyalah gadis yang terguncang oleh tragedi. Tapi bagi mereka yang percaya, Rina adalah saksi hidup dari kutukan yang bersemayam di gedung tua itu.